Jadi yang haram taklid itu ya langsunglah dengan contoh madhab arba'ah, mujtahid mustaqol, mujtahid mutlak mustaqol. Adapun mujtahid mutlak goer mustaqol, mujtahid tarjih, mujtahid takhrij, mujtahid madhab, mujtahid fatwa tidak haram taklid sepanjang ke mujtahid mutlak mustaqol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar AMH sakedik, kurang ngobrol tentang ijtihad ngait sareng mujtahidna. Yang kedua ngobrol tentang taklid ngait sareng muqallidna. Ijtihad aya sisi ketentuan. Saya ketentuan ijtihad teh hiji aya nu ngait karena proses ijtihadna, kedua aya nu ngait terhadap sosok yang ijtihadnya. Jadi tidak hanya dalam prosesnya, tapi sosok orangnya pun, mujtahidnya itu sendiri. Dan taklid pun demikian. Cuma perbedaan antara ijtihad dan taklid, ibarat orang rajin ya, dan orang gedul, orang malas, orang yang iseng dan orang yang serius. Ijtihad itu kita terjemahnya ya, referensinya untuk teman-teman para asatidz, al-alim, al-alamah, para kiai yang ilmunya jauh di atas saya. Barangkali ada yang menyimak video ini dalam kitab Jam'ul Jawami Fan Usul Fiqih juz 2 di bagian akhir menjelang khotam, menjelang tamat. Di situ diceritakan ada ijtihadnya. Kalau di juz 2 itu tentang ijtihadnya, kalau di sebelumnya itu tentang mujtahidnya. Ada orangnya, ada proses yang dilakukan seseorang, baik istidlal, ngalap dalil ya, dan lain-lain sebagainya. Ijtihad menjadi mujtahid itu secara personal, yang pertama harus memahami Al-Quran, harus hafal Al-Quran, harus katalar khususnya ayat awamir, ayat nawahi, ayat nasikh, ayat mansukh, ayat khusus, ayat umum. Kalau tidak katalar, gagal jadi mujtahidnya, itu hati-hati ya. Jadi tong ngaku-ngaku mujtahid, tong nyebutkan haram taklid. Mujtahid yang diakui itu masanya pun Imam Ibnu Hajar bungsunya, bontotnya itu Imam Ibnu Hajar. Dari Ibnu Hajar ke sini boleh ijtihad, tapi tong polontong lah mengaku mujtahid atau haram taklid. Kenapa saya membahas ini? Yang pertama agar teman-teman yang belum tahu menjadi tahu, tapi tidak melantur. Dan perkataan saya ini tidak untuk menyerang seseorang. Kalau ada yang terserang, berarti bukan yang saya tuju gitu. Misalkan ada pihak yang terserang, itu bukan saya tuju, karena saya tidak akan menyerang seseorang. Siapa yang haram taklid? Nah itu termasuk gitu. Nah kita bahas mujtahid dulu. Jadi seorang mujtahid itu harus paham, hafal, katalar Al-Quran, khususnya ayat awamir, ayat nawahi, kemudian dari lafziyah ayat tersebut dilalah pada makna. Maka harus katalar juga, harus hafal juga ayat nasikh, ayat mansukh. Karena apa? Kalau misalnya tidak paham, tidak hafal ayat nasikh dan mansukh, kemudian bisa salah menetapkan hukum atau istinbat hukum. Sebagai contoh, ada mahkum alaih, sesuatu yang dihukumi. Nah, ngambillah dalil dari ayat mansukh.
karena dia tidak tahu bahwa ini ayat mansuh. Sebagai contoh, sholat menghadap Masjidil Aqsa. Ya, sholat menghadap Masjidil Aqsa. Dulu sholat itu menghadap bukan ke Ka'bah, bukan ke Masjidil Haram. Tak kemudian kita ditanya, kalau kita sholat harus menghadap kemana? Misalnya ke Masjidil Aqsa misalkan. Nah, si penanya itu akhirnya melaksanakan atas jawaban itu, karena si penanya itu minta dalil kan? Agar supaya amalnya terasuh dalil. Padahal ayat yang menunjukkan bahwa sholat menghadap Masjidil Aqsa itu dulu disebut ayat mansuh. Disalin, nasikh. Mana ayat yang nyalinnya? Nah, ayat yang menunjukkan, yang menetapkan, menyuruh sholat menghadap syatrul Masjidil Haram. Itu kalimatnya syatrul Masjidil Haram. Kalau palbah, perbatasan. Jadi kalau yang di luar Mekah, karena ijtihad tentu nage, hati-hati ihtiyat dikira-kirakan kan, itu kan palbah. Jadi syatrul masjid. Adapun yang di masjid, area di Masjidil Haram kan Ka'bahnya jelas kelihatan, sekalipun agak jauh. Nah, catat seperti itu. Kalau wanita suaminya meninggal dunia, berapa masa iddahnya? Ayat yang pertama menunjukkan iddah wafatnya itu 1 tahun. Jika ada seorang wanita bertanya kepada mujtahid basir, ya mujtahid ngorak ini, berapakah iddah saya? Suami saya meninggal kemarin, sudah 1 tahun. Misalkan kalau memang sudah siaga dalil, cuma tahunya dalil itu hanya wafat iddah, iddah wafat saja. Tahunya hanya iddah wafat. Tidak tahu ayat yang diambil itu apakah ayat nasikh atau ayat mansuh. Keterangan lebih jelas untuk para teman-teman asatidz, para al-mukarram, nasikh mansuh ada di dalam kaidah ushul fikih, di dalam fan ushul fikih ada. Naskhur rasmi wal hukmi, naskhur rasmi baqaul hukmi, naskhul hukmi baqaul rasmi. Ada yang disalin dua-duanya berarti tidak akan nampak ya. Jadi satu yang menyalin aja yang ada, seperti petunjuk penetapan iddah wafat dan sholat menghadap Ka'bah, itu naskhul hukmi baqaul rasmi maksudnya. Disalin hukumnya ayat yang pertama yang dulu, tapi ditetapkan rasamnya alias tekstualnya. Tekstualnya ditetapkan masih ada dalam Al-Quran. Termasuk iddah wafat, tekstualnya ada, yang disalin apanya? Hukumnya. Ada juga yang disalin hukum dan rasamnya. Berarti tekstualnya tidak ada, yang disalin lenyap, dihilangkan, tidak dibuktikan, yang dibuktikan yang nyalin saja. Nah itu salah satu. Jadi untuk saya harus tahu ayat nasikh, ayat mansuh, dan harus tahu pula ayat umum, ayat khusus. Ayat yang lafziyahnya itu dilalah pada makna, dan ditinjau maknanya itu ada yang makna khusus, ada yang makna umum. Gitu. Seperti fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perintahnya untuk semua. Tapi pada kalimat ahla dzikri itu khusus. Jadi tidak hanya membaca menyebutkan ahlal ilmi, tapi ahlal dzikri. Jadi logikanya begini, tidak mungkin dia atau seseorang itu menjadi ahli zikir jika bodoh. Sudah jelas ahlul ilmi. Kenapa tidak ditakbir dengan kalimat fas'alu ahlal ilmi? Karena banyak yang ahli ilmu tapi tidak tercapai menjadi ahli zikri. Jadi sifatnya setiap ahli zikir tentu ahli ilmu, karena jangankan ahlinya, zikirnya pun bagi yang bukan ahli ilmu nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, tipis kemungkinan. Mana bisa cek bahasa kiai. Orang bodoh melakukan sesuatu hingga dikesan itu menjadi zikir. Apalagi sampai ahli zikri. Jadi dikhususkan. Nah, umumnya ilmu fas'alu ahlal ilmi itu umum, tetapi dikhususkan itu ayat khusus. Namanya maknanya
Adapun bunyi pertanyaannya pun untuk semua, tapi di sana di situ pun tetap khusus. Siapa? Ya memang yang layak bertanya. Bukan semua harus bertanya, termasuk yang cukup menjawab ditanya. Sebagai contoh, kaidnya mana? Kaid khususnya. Di sana ada kaid. In kuntum la ta'lamun. Ngerti nggak itu? Itu ayat. Jadi untuk menentukan ilmiah atau tidak pembahasan atau pemahaman seseorang, kita bisa menilai sendiri. Khususnya melalui kajian ini. Kita pun lagi ngobrol-ngobrol, sobat. Agar kita tidak terjebak. Nah itu mujtahid harus tahu. Apa ada kudu ngecek. Rasikhuna fil ilm. Dari sisi wawasan, belum ketentuan sisi warok. Jangan ada dengki, jangan ada hikdu. Jangan membuat sebuah tesis yang terletak belakangi kebencian, sakit hati dan lain-lain. Lihat saja para mujtahid, para musannif, para mu'alif yang sekarang buku-bukunya kita kaji, kita pelajari, orang-orang ikhlas. Tidak untuk menyerang seseorang. Ikhtilaf pendapat sudah ada dari sananya, tapi kan tidak saling serang. Yang saling serang kita. Yang saling serang. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Ahmad. Pernah disebut 4 mazhab itu karena memang 4 perjalanan, bukan 1 perjalanan dari 4 orang. 4 orang, 4 perjalanan dikesan mazhab arba'ah. Kalau misalkan 4 orang 1 perjalanan berarti 1 mazhab. Kita banyak kiai-kiai al-mukarram di Indonesia khususnya mengikuti Syafi'i ya 1 mazhab, Syafi'iyah saja. Tidak mazahib, jadi tidak akan dikesan mazahib. Nah, Imam Maliki menurut hikayat yang saya pernah lihat adalah gurunya Imam Syafi'i. Ikhtilaf, itu guru dan murid ikhtilaf. Coba, Imam Syafi'i sedang berguru kepada Imam Maliki pada saat itu. Sedang berguru. Beliau ikhtilaf. Adu argumen, adu hujah, sekalipun dengan ya billatihi ahsan. Itu yang dimaksud. Salah satunya tentang tawakal dan tajrid. Tawakal dan tajrid yang dimaksud asbab tajrid, istilah sufi ya. Istilah sufi. Gurunya menyatakan, Imam Maliki menyatakan afdal tajrid. Tajrid demurukwe, kiai banyak sekarang ya mengalap pesantren nggak tani, nggak dagang, nggak jadi pejabat, nggak ini istuning masjid, madrasah, rumah, masjid, madrasah, rumah, sekali-kali kalau ada kegiatan di tetangga dan lain-lain, bagi yang itu yang biasa melaksanakan. Tidak ada kegiatan duniawi yang menurut otak bisa mendatangkan nominal, uang, rupiah. Tapi menurut Imam Syafi'i, afdal masih afdal asbab. Asbab itu liar ya. Misalkan dagang, tani, dan sebagainya. Itu dibuktikan secara argumen dan dibuktikan juga secara fakta, secara pembuktian, terlepas daripada argumen, sehingga adu argumennya itu ada bukti. Contoh, suatu saat Imam Syafi'i pada saat itu belum kesan imam ya, Muhammad saja namanya, itu Muhammad bin Idris, main ngalah suluh ya, nyuluh ngalah suluh ke kebun ya. Ke kebun orang, ternyata kebunnya itu kebun dalimah. Kesimpulannya, di samping dapat suluh ya, dapat juga dalimah. Sehingga dari yang punya dalimah menitipkan dalimah untuk gurunya. Satu pendapat itu, satu riwayat. Kesimpulan, pulanglah dan Imam Syafi'i menyampaikan titipan dari pemilik dalimah itu. Sambil ngasongkeun dalimah kepada gurunya Imam Maliki, menurut riwayat, bukan menurut saya melihat kadek. Saya zaman sekarang, Imam Syafi'i kapan tuh, tahun 100 abad yang ke-1 matinya gitu. Tidak tahu lah saya. Gitu. Sambil ngasongkeun dalimah, Imam Syafi'i mengatakan begini. Benarkan pengersa, kalau istilah Sunda, benarkan syekhuna, menurut saya afdol asbab daripada tajrid. Karena kalau saya tidak ke kebun orang, mungkin delima tidak akan hadir ke sini.
Itu bicara, itu Imam Syafi'i sedang dalam argumentasi memperkuat asbab afdal. Benturan tidak. Tersinggung gurunya, tidak sesensitif itu gurunya. Dicawat langsung, baut, ngamuk apa. Sambil ambil. Sambil ngambil dalima, karena dalima, sambil berkata, menurut saya afdal tajrib. Lihat. Saya nggak harus ke kebun delima, nggak harus minta, nggak harus beli. Bismillahirrahmanirrahim. Delima saya makan dalam posisi saya duduk di sini. Ngerti nggak itu? Itu perbedaannya apa? Imam Syafi'i keluar melangkah itu simbol asbab. Gurunya Imam Maliki duduk itu simbol tajrib atau sampel tajrib. Dua-duanya berjalan. Jadi ada yang di posisi tajrib. Ada pula yang di posisi asbab. Beda nggak itu? Beda pendapat. Mujtahid itu. Kalau mujtahid Imam Syafi'i pada saat itu bukan taklid berguru dulu, istidlal dulu. Taklid mah menetapkan hukum kemudian setelah ngerti. Adanya maksudnya bicara taklid. Jadi yang dimaksud haram taklid itu dalam menetapkan hukum ngambil. Adapun istidlal ngalap dalilnya kan harus jelas dulu ya, karena kita semua termasuk Imam Syafi'i pada saat itu kan tidak langsung berhubungan dengan malaikat Jibril seperti halnya wahyu kepada Rasulullah. Iqaul fahmi fi qalbi bila wasitatil insan, itu Rasul para nabi. Kalau kita mah kekeh iqaul fahmi fil qalbi bi wasitatil insani, bukan tidak ada Jibril tetap terlibat, tapi tetap telinga mata itu melibatkan seseorang pernah melihat, pernah mendengar. Itu mujtahid. Nah itu yang saya sebutkan itu dua mujtahid yang satu sama lainnya haram taklid. Hanya 4 sosok yang haram taklid. Ke sini selain yang 4, apalagi kurunnya sampai ke sini itu tidak haram taklid, tapi mujtahid. Jadi kalau di 2024 ada yang menyatakan haram taklid, itu keluar daripada konsep yang benar, atau beliau mulutnya sedang tersulut emosi. Nah seperti itu, mungkin ini akan bersambung karena ya manual panjang-panjang gak muat di HP ya. Pertama ngeditnya, terus nguploadnya berat, itu nguploadnya berat, ngeditnya lama, ngedit di sini kan langsung badal Mbps-nya. Nah itu. Jadi itulah sosok sebagian sampel mujtahid yang haram taklid. Jadi biar teman-teman paham, bagi yang belum paham, jadi yang haram taklid itu ya langsunglah dengan contoh madhab arba'ah, mujtahid mustaqol, mujtahid mutlak mustaqol. Adapun mujtahid mutlak goer mustaqol, mujtahid tarjih, mujtahid takhrij, mujtahid madhab, mujtahid fatwa tidak haram taklid sepanjang ke mujtahid mutlak mustaqol. Mungkin sekian dulu dari saya. Bersambung insyaallah ta'ala lanjutkan ke episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.